Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pembahasan tentang konsep pendidikan jarak jauh. Mudah-mudahan pada penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan Anda bisa menyimak dengan baik, bisa memperhatikan betul berbagai hal apa yang saya sampaikan, sehingga di akhir pembahasan ini Anda mampu menjelaskan tentang pengertian pendidikan jarak jauh, termasuk juga Anda bisa mengetahui prinsip dan prosedur bagaimana pendidikan jarak jauh itu dilakukan. Dan saya berharap pada kesempatan ini Anda semua dalam keadaan sehat, sehingga Anda bisa mengikuti materi saya ini dengan baik. Dan bila Anda merasa ketika saya menyajikan Anda belum begitu paham, Anda bisa putar ulang kembali tayangan video ini dari awal, atau dari bagian-bagian mana yang menurut Anda mungkin nggak begitu paham. Oke ya. Jadi di akhir nanti ini bagian dari pertama yang akan saya sampaikan tentang konsep dasar dulu tentang pendidikan jarak jauh. Lalu mungkin pada materi-materi berikut Anda harus kuasai dulu sebetulnya ini materi ya. Nanti setelah Anda kuasai, Anda pahami, Anda bisa mampu menjelaskan. Kita akan banyak bicara nanti bagaimana prinsip-prinsip dan bagaimana prosedur. Dan di akhir pembahasan tentang konsep PJJ, entah ini akan digunakan sebagai mata kuliah, entah ini sebagai mata diklat, ya. Di akhir materi ini, Anda semua peserta didik dapat merancang satu perencanaan pendidikan jarak jauh. Tentunya di lembaga atau di institusi yang tempat Anda bekerja. Oke, Anda sudah siap? Oke, baik. Kita buka slide yang pertama. Nah, ini kita lihat bahwa pendidikan jarak jauh, gitu ya, yang pada pelaksanaannya terpisahnya peserta didik dengan pengajarnya, gitu. Dan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang ada, Anda bisa memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar, tentunya yang relevan, gitu. Jadi pendidikan jarak jauh ini memang terpisahnya secara fisik antara pengajar dengan peserta didik. Nah, kalau model seperti yang saya sampaikan ini juga merupakan sebuah proses pendidikan jarak jauh. Walaupun Anda bisa mendengarkan, menjelaskan berbagai informasi yang saya berikan ya melalui tayangan-tayangan saya ini, namun secara fisik kita saling berjauhan. Tetapi materi yang saya berikan Anda bisa dapat dengan baik. Seperti halnya Anda bisa bertemu dengan saya. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi pendidikan jarak jauh ini bisa dilakukan atau dilaksanakan pada jalur jenjang pendidikan yang mungkin pendidikan tinggi, gitu ya, pendidikan menengah. Jadi untuk semua jalur pendidikan sesuai dengan WSPN ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan jarak jauh itu diatur, ada dasar hukum pelaksanaannya. Paham ya? Oke, kita lihat, kita buka slide berikutnya. Anda sudah mengetahui tadi tentang konsep pendidikan jarak jauh. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. Yang pertama adalah adanya kebutuhan dan perluasan akses serta pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kita sama-sama tahu lah bahwa bangsa ini ya begitu luas. Banyak daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Itu yang pertama, masalah geografis. Anda bisa lihat mungkin di berbagai berita di televisi, ya, entah itu TVRI maupun TV-TV swasta lokal, ya. Anda bisa melihat bagaimana masyarakat kita yang sangat-sangat sulit menerima pembelajaran secara reguler, artinya bahwa siswa bisa bertemu langsung dengan guru karena faktor geografis, karena sulitnya dijangkau peserta didik, sehingga mereka harus
atau mereka akhirnya tidak dapat menikmati melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang sangat potensial yaitu dengan melakukan pendidikan jarak jauh, entah itu dengan memanfaatkan bahan ajar cetak ya dengan modul, bisa juga dengan memanfaatkan mungkin radio, atau mungkin kalau daerah-daerah yang memungkinkan di satu titik-titik tertentu dengan memanfaatkan fasilitas internet. Inilah bagian-bagian media yang bisa digunakan dan sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena memang faktor geografis. Lalu yang kedua, kaitan dengan efektivitas dan efisiensi waktu dan tempat, bahwa karakteristik dari PJJ ini gitu ya, diharapkan juga pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya bahwa bagi orang-orang yang memiliki masalah-masalah pembelajaran, masalah-masalah di mana mereka tidak mampu hadir di sekolah karena itu tadi, karena mungkin tadi sudah kita bicarakan mengenai faktor geografis. Mungkin salah satu penyebab masalah yang timbul sehingga mereka harus mengikuti pendidikan jarak jauh, ya, mungkin karena mereka tidak punya waktu mereka habis tersita untuk membantu orang tuanya mencari nafkah atau berladang atau bertani, atau mungkin nelayan, yang kalau dia tidak membantu, dia sangat kesulitan dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, orang yang semacam ini perlu ditolong, perlu dibantu, dan solusi alternatif adalah salah satunya dengan memanfaatkan pendidikan jarak jauh, seperti itu. Nah, karakteristik yang ketiga memang memiliki cost efisiensi dengan biaya yang sangat efisien, gitu, di mana yang pertama, mereka sekolah tidak perlu membayar gedung. Mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja. Ketika mereka sedang menunggu dagangannya, misal jualannya misalnya, atau mereka sedang menunggu sawahnya setelah dari mereka bekerja membersihkan ladang, misal seperti itu, membersihkan sawah, membersihkan saluran air misalnya pada sawah tersebut. Mereka bisa belajar tanpa harus membayar biaya gedung. Lalu yang kedua, dia tidak perlu transportasi, dia cukup sekali saja misalnya, atau ada tim yang datang ke titik-titik belajar mereka, ke tempat-tempat belajar mereka, mereka bisa belajar, kumpul di sana dengan tidak perlu dengan biaya, gitu. Lalu yang berikutnya, bahwa karakteristik PJJ tentunya memang didasari oleh kualitas dari pendidikan itu sendiri, gitu. Jadi memang harus tetap berkualitas. Artinya bahwa jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban mereka bisa belajar, tetapi dari sisi kualitas juga harus diperhatikan. Bagaimana dari sisi kualitas itu harus diperhatikan? Begini, bahwa dalam pelaksanaan PJJ, gitu ya, bahwa dalam pelaksanaan PJJ, kita harus mengetahui bagaimana kaidah-kaidah prinsip pembelajaran jarak jauh itu dilakukan, gitu. Nanti kita akan bicara ke depan, akan bicara banyak itu tentang itu, gitu. Tapi yang prinsipnya adalah yang di awal yang saya sampaikan, bahwa yang namanya pelaksanaan pembelajaran tetap harus memiliki kualitas. Harus dari sisi kualitas juga kita perhatikan, gitu. Nanti bagaimana Anda bisa mendapatkan atau melakukan dari sisi kualitas itu, nanti kita akan sama-sama ikuti